kan dari kabinet kalian itu ada beberapa orang yang marah, ada yang sedih, ada yang yang senang. Maka kita harus kembalikan fokus kita pada sekarang ini. Jadi kita gunakan full mindset yang saya bilang tadi. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai, adakah baiknya kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul di kelas kami ini ya Tuhan. Ya Bapak, di mana pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dan nama-Mu kami berdoa dengan syukur. Haleluya. Amin. Semua Hadir. jadi semangat terus ya, setiap hari kita selalu bersemangat hadir di sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, hasilnya pasti juga akan baik nantinya ya. Baik, untuk pembelajaran ini, di sini sudah Bapak siapkan slide pembelajaran kita untuk saat ini. Emosi diri anak menggunakan papan emoji. Tadi kan sudah kita buat. Kalian sudah mengidentifikasi emosi kalian, ya kan? Sudah identifikasi, sudah tahu perasaan kalian seperti apa. Nah, kemudian juga nanti kita menggunakan roda detik. Roda detik ini diciptakan bagaimana mengkondisikan perasaan seseorang, ya, dan akibat dari perasaan itu. Ya, jadi kemudian eksplorasi macam-macam emosi. Jadi Bapak harapkan nanti dari pembelajaran ini kalian memiliki rasa kesadaran diri dan juga manajemen pengelolaan diri yang baik dari proses pembelajaran ini ya. Kemudian menjelaskan emosi yang dirasakan dengan praktik kesadaran penuh. Ya. Oke. Nyaman mungkin. Kemudian letakkan tangannya juga di atas meja atau bisa di pangkuannya, misalkan kakinya letakkan di lantai semuanya, kakinya silakan diletakkan di lantai, duduk senyaman mungkin. Baik. Oke, silakan ditutup matanya, tarik nafas, rasakan napasmu atau perut mengembang, menepis, itu dirasakan. Rasakan juga tumpuan kaki dan kursi yang ada di meja dan kursi itu kalian bisa pull dengan santai. Kemudian tarik nafas. Saya hitung 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lepas. Dan lagi, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Oke. Coba ingat-ingat kejadian hari ini. Kira-kira apa kejadian yang kau alami hari ini sambil menutup mata? Silakan. Apa kejadian yang kau alami sambil tadi tarik nafas dan dilepaskan ya? Kendalikan emosinya, kembalikan kamu pada posisi pada saat ini kita sedang mau belajar. Oke, ini buka matanya. Sekali lagi, coba tarik nafasnya yang dalam, lepas. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita melakukan teknik kesadaran pendengaran penuh dan perhatian penuh pada pelajaran kita ya. Coba sekali lagi. Tutup matanya sekali lagi. Coba dengarkan suara yang paling dekat. Kemudian yang paling menjauh dan menjauh. Pendengarannya dimanfaatkan. Oke, baik.
Kemudian perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu tadi. Coba 3 benda kau amati. Warnanya, manfaatnya, tekstur atau bentuknya seperti apa bagi kamu. Kalau sudah, silakan dibuka matanya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, lepas. Baik, oke. Itu menulis jurnal atau menulis bebas, menulis jurnal atau apapun kemauan kalian, silakan dituliskan tadi perasaanmu seperti apa. Bisa kau buat dalam bentuk puisi, bisa juga dibuat gambar atau catatan-catatan. Silakan anak kami diungkapkan semua perasaan dari situ. Ayo. Ini pertanyaan pemantiknya. Ungkapkan perasaannya senyaman mungkin. Oke, silakan. 10 menit ya. Baik anak didik kami sekalian, tentunya sudah kau ungkapkan perasaan kalian bagaimana pada saat ini. Mohon coba dituangkan atau disampaikan dulu bagaimana perasaanmu saat ini. Kita ambil sampel aja ya, biar terlalu lama. Tolong satu dari sini atau 4 aja, satu dari sini, di sini, juga di sini. Yang lain aktiflah mendengarkan bagaimana berbagi kau dengan perasaan. Ayo, silakan. Silakan. Itu yang punya enggak? Ya. Sini juga siap-siap lah. Yang tengah lah. Kalian dua ya. Kalian dua yang siap satu orang. Mengungkapkan perasaan saat saya saat ini sangat senang dan bahagia karena pada pagi yang cerah ini saya merasa bersyukur karena teman-teman membuat saya senang. Meskipun saya dari rumah rasa saya sangat marah karena ada masalah, tapi karena saya sudah senang membuat oleh teman-teman, saya pun sudah tenang, rileks. Karena diiringi oleh musik yang senang, ajaran guru yang tenang dan menyenangkan. Itulah perasaan saya saat ini. Terima kasih. Oke, kita. Amin. Temannya. Berarti kalian semua. Berarti kalian semua sudah bisa membuat kawannya bahagia. Oke. Baik, kita lanjut Pak ya. Saya berbagi ya.
saling berbagi. Di sini dulu, di sini, gitu ya. Jadi ada masalah dari rumah. Coba siapa dulu yang kasih pendapat? Kalau ada masalah dia kawan kalian dia di rumah, siapa tadi yang membuat semangat itu tadi? Yang mau yang curhat dengan kawan siapa? Hah? Siapa? Iya, temannya siapa? Desma. Ayo. Apa tadi yang kau bilang? Oh, bisa jadi senang dia. Ayo. Apa tadi? Hah? Karena kan kau berarti sudah menunjukkan empati kepada kawan kan? Itu kan? Berbagi dengan kawan. Itu. Jadi, itu dia. Oke, cukup banyak temannya sudah memberi dia semangat kembali. Itulah makanya datang ke sekolah ini setiap hari. Ada penyemangat kan? Oke, lanjutlah. Ayo. Jadi, saya bisa tahu. Tahu dia. Oke. Ya, itu tadi ya. Serta seluruh siswa dari kelas-kelas penyanyi. Oke. Ungkapan perasaan yang muncul itu apa efek atau akibatnya? Coba Bapak Ibu kalian perhatikan. Ya. Tadi yang merasa coba lihat. Kalian di posisi mana ini sekarang? Di posisi mana? Di posisi mana? Partai SBY tadi perasaan di posisi mana awalnya? Kacau atau gimana? Sedih lah ya? Sedih ya? Ini ya? Ini kan? Oke, jadi perhatikan. Sedih itu karena apa? Karena ada duka kan? Karena ada hal kejadian. Berarti hal yang juga yang tidak menyenangkan kan? Ada yang mengamuk, marah. Akibatnya apa? Apa ini? Jengkel itu jangan dipelihara lama-lama. Kalau jengkel, perasaan jengkel itu dipelihara jengkel terus, jadi akibatnya pikiran itu selalu negatif. Pikiran negatif itu tidak baik. Tidak baik untuk kau, tidak baik juga untuk orang lain. Kalau selalu berpikiran negatif, ya, maka kamu dikembalikan oleh kawanmu. Siapa kamu tadi? Semua ya, sudah Bapak bagi, sudah Bapak berikan, atau kalian sudah buat minat, bakat, gaya belajar kalian juga sudah kalian sampaikan kepada Bapak. Apakah dia yang gaya visual, auditory, atau juga yang kinesthetik? Sudah kan? Sudah. Ya. Maka kalian itu belajar juga berdasarkan minat atau berdasarkan profil belajar kalian. Nah, adapun materi yang Bapak ajarkan pada saat ini adalah syarat tumbuh tanaman pangan. Ya, syarat tumbuh tanaman pangan. Tentunya setiap pelajaran punya tujuan, ya kan? Ya. Kita mengerjakan sesuatu pasti punya tujuan. Belajar juga punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah mengamati karakteristik tanaman pangan. Jadi Bapak harapkan nanti kita benar-benar fokus mengamati tanaman pangan untuk dia. Ya, ada yang lain lagi ya? Itu dia, yang tiga. Tiga ya? Lingkungan tumbuh tanaman biotik. Tanaman yang di dalamnya ada kandungan karbohidratnya, dan juga proteinnya, dan juga sebagai sumber energi ya bagi manusia untuk menjalankan semua aktivitas hidup kita. Nah, kemudian kita kelompokkanlah tanaman pangan itu dibedakan atas tiga tadi yang seperti yang kalian sudah buat. Yang pertama itu tanaman serialia. Itu tanaman serialia itu merupakan kelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan apanya? Iya, sebagai sumber karbohidrat. Ya.
Nah, kemudian ciri dan jenis tanaman Serraria itu bisa diolah menjadi bahan makanan. Itulah yang biasa kita kenal sebagai bahan pangan pokok, gitu ya. Karena dia sebagai sumber karbohidrat. Dia dimanfaatkan kulit atau bijinya. Bisa ditanam di sawah, di ladang, dan merupakan jenis tanaman penghasil kacang-kacangan atau polong-polongan ya, yang juga banyak mengandung karbohidrat dan protein. Kacang-kacangan tidak menjadi makanan pangan utama. Jadi kita tidak menggunakan kacang-kacangan itu makanan utama. Ya. Karena produksi lahan memang lebih sedikit, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan tanaman Serraria atau durian. Ya. Kemudian dikarenakan tanaman kacang-kacangan ini bukan tanaman utama, maka tanaman kacang-kacangan hanya menjadi makanan pangan saja. Kinestetik, apa? Visual. Di sini ya, visual. Kemudian di sini nanti auditory dan kinestetik. Oke, silakan. Kita langsung aja. Jadi kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan. Ya, ini lembar kerjanya. Kaisar. Kasih dulu belakang. Yang Bapak harapkan setelah memperhatikan videonya, kalian jadi tahu tanaman itu butuhnya apa, persyaratan dia tumbuh apa ya. Itu nanti kita identifikasi berdasarkan video yang Bapak sampaikan. Tanamannya apa, masuk dia ke kelompok yang 3 kelompok tadi yang kalian buat, ya kan? Apa itu tadi? Serraria, iya, masuk. Jadi nomor 1 masuk ke kelompok mana? Nomor 2 dan seterusnya itu ada 16 tanaman pangan yang kita buat. Itu yang visual ya. Nah, coba itu aja diperhatikan. Nah, kemudian yang kinestetik, mana yang kinestetik tadi? Kalau yang kinestetik kalian itu kan harus jalan-jalan,
Kalian belajarnya gaya kalian, gaya belajar kalian, gaya berjalan kan? Nah, setelah itu saya sudah ada yang Bapak tempelkan. Ada 3 itu. Kelompok A6, 7, 8. Ayo. Kalian amati dari situ. Bawa kertas itu dan tentukan tanamannya apa. Kelompoknya mana? Ayo. Gunakan bahasa Indonesia ya, karena direkam loh. Nanti peganginnya foto pakai ibu ada di sini. Bagus bikin. Foto ibu. Kelompok visual, kelompok visual. Ayo. Ayo. Nama Tiara Bintang, jadi perpustakaan Baca Sarjana. Pengelompokan karakteristik tanaman panah. Tanaman jagung kelompok serabia. 2. Kentang kelompok umbi-umbian. 3. Kedelai kelompok biji-bijian. 4. Serigala kelompok umbi-umbian. 5. Padi kelompok serabia. 6. Kacang panjang kelompok biji-bijian. 8. Kacang merah kelompok biji-bijian. 10. Kacang hijau kelompok biji-bijian. 11. Salam kelompok umbi-umbian. 12. Biji bunga matahari kelompok biji-bijian. 13. Buncis kelompok biji-bijian. 14. Gandum kelompok serabia. 19. Ubi kayu kelompok biji-bijian. Oke, baik. Iya, ada tanggapan dari apa yang sudah kelompok 2 sampaikan tadi, kalau kelompok yang lain? Apakah yang disampaikan itu sudah pas? Ayo. Ini tanggapan kelompok mana? Ayo. 2. Apakah memang yang disampaikan sudah sesuai atau tidak itu? Hah? Atau gini aja? Fokus pada apa yang dipresentasikan kawannya. Itu kelihatan aja pekerjaan itu. Fokus saja. Dan perhatikan gambar sesuai nggak yang disampaikannya. Itu aja. Ya. Kami dari kelompok 6 dengan dari kelompok 4
4 dengan anggota Feria Eja, Laura Sambulan, Mitra Bukom, Melisa Senanjuta. Pengelompokan karakteristik tanaman pangan. Nama tanaman jagung, kelompok serealia kentang, umbi-umbian, kedelai hitam kacang-kacangan, ubi jalar, umbi-umbian, padi, serealia, kacang kuning atau kedelai kacang-kacangan, kacang merah, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang-kacangan, talas, umbi-umbian, biji bunga matahari, kacang-kacangan, buncis, kacang-kacangan atau biji-bijian, gandum, serealia, ubi kayu atau singkong, umbi-umbian. Nah, coba kelompok 7. Mana kelompok 7 nak? Yang belum ada disampaikan oleh kelompok 4 apa? Nomor berapa? Kelompok 7. Nomor berapa? Nomor 15, Pak. Nomor 15. 15. Belum ya? Close. Mana lagi? Hah? Nomor 9, Pak. 9. Terus ada lagi mana? Mana lagi? 7. Nomor 7. Oke. Itu belum bisa diidentifikasi kalian. Menurut kelompok 8 itu apa itu nomor 7? Sagu, Pak. Sagu, Pak. Sagu. Itu kan makanan pokok tanaman pangan juga kan? Disebutnya sumber makanan pokok, sumber karbohidrat. Maka nomor 7 itu adalah sagu. Maka kalau begitu dia kelompok mana? Yang tadi kan ada 3. Yang pertama itu biji serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, terus satu lagi umbi-umbian. Jadi sagu itu masuk kelompok. Serealia, Pak. Jadi kita perbaiki ya. Jadi ada yang disebut dengan sumber pangan alternatif. Yang selain yang 3 itu, maka tadi saya sampaikan yang 3 itu ada sumber pangan alternatif yang lain. Dah. Nomor 9. 9, Pak. Nomor 9. Kita coba kelompok 1 habis. Kelompok 1. Dalam bentuk kasih pendapat di kelompok 1 nomor 9 lah. Ibu, Yusuf Sormin, Stepik Siregar, Roli Magunto. A. Pengelompokan karakteristik tanaman pangan. Nama tanaman jagung, kelompok serealia, kentang, umbi-umbian, kedelai, biji-bijian, ubi jalar, umbi-umbian, padi, serealia, kacang tanah, biji-bijian, kacang merah, kacang-kacangan, gandum, umbi-umbian, kacang hijau, biji-bijian, talas, umbi-umbian, gandum hitam, serealia, buncis, biji-bijian, selai, serealia, singkong, umbi-umbian. Oke, ada yang belum disampaikan tawarnya tadi? Nomor berapa itu yang tidak tahu? 15, Pak. Nomor 15. Nomor 15. Ada yang tahu nggak itu nomor 15 apa? Nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Karena ada kan tadi 2 tujuan pembelajaran. Pertama kan sudah sampai pembelajaran dan mengidentifikasi karakteristik tanaman. Yang kedua, kita mengetahui persyaratan tumbuh tanaman pangan itu. Ya. Itu yang tadi yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya. Di persyaratan tumbuh ada yang pertama itu faktor internal atau genetik. Berarti dari dalam tubuh tanaman itu sendiri kan. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan inilah yang mau dulu kalian amati. Kedua, silakan didiskusikan apa persyaratan tumbuh, faktor lingkungan apa yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ayo, nomor 2 di ya. Silakan. Hujan.
Tanah. Ji, mau sarung tanah. Sepertinya ini saya mau. Fungsi air, Pak. Fungsi air. Ya, Pak. Faktor sehat tumbuh tanaman. Air, tanaman kembali menjadi segar. Cahaya, fungsi supaya tanaman tumbuh segar dan kokoh. Udara, pembentukan karbohidrat. Pupuk, fungsi ide tanah. Oke, kita. Apa coba tanggapannya dulu dari kelompok tadi, kelompok 5 yang sampaikannya? Apakah ada lagi faktor yang lain selain tadi yang sampaikan kan ada udara? Yang bernama antisurega atau yang bulat organ bahan bisa hijau. Faktor-faktor pertumbuhan tanaman, faktor syarat tumbuh tanaman, air, fungsi membantu pertumbuhan tanaman. 2. Sinar matahari mengaktifkan klorofil dan memberikan warna hijau. 3. Karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis. 4. Udara untuk fotosintesis yaitu pembentukan zat. 5. Pupuk mempercepat pertumbuhan tanaman. 6. Tanah atau kompos menyuburkan tanah agar tanah subur dan bagus. Jadi apa kira-kira tadi yang tambah di sini? Yang tambah Bubuk atau bubuk? karbon dioksida. Fungsinya untuk apa tadi? Digunakan dalam proses fotosintesis. Oke, sedikit utang lagi. Dibutuhkan dalam proses pembelajaran kita, 2 tujuan pembelajaran itu mudah-mudahan sudah tercapai ya, baik itu pembelajaran tentang karakteristik tanaman pangan, juga pembelajaran tentang syarat tubuh tanaman, syarat tubuh tanaman. Jadi Bapak bisa menyimpulkan yang pertama, tanaman-tanaman itu ternyata ada tadi kesimpulannya ada 4 golongan. Yang kalian tahu kan hanya ada 3 ternyata ada 4, ya kan? Coba pilih apa itu yang jadinya menjadi 4 bagian. Kita buat kesimpulannya. Yang pertama Pak, serealia, terus Biji-bijian. biji-bijian Bang ya. Ya. Ada jenis dan alternatif. Oke, pangan alternatif itu sudah kembali ya. Nah itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, syarat tumbuh. Persyaratan tumbuh tanaman itu. Siapa yang bisa menyimpulkan? F. Yang bisa menyimpulkan hasil. Satu, adanya faktor air, cahaya, udara, pupuk, serta pH tanah. Ada cahaya, udara, air, pupuk, dan pH tanah. tanah lah ya. Tanah media, media tumbuh. pH ya. Oke, baik, untuk itu minggu depan kita akan belajar bagaimana mengukur pH tanah, bagaimana mengukur cahaya, bagaimana mengukur suhu, juga pH tanah, kelembapan dan sebagainya. Maka kita gunakan alat ini ya. Di sini ada, kita sudah siapkan peralatan yang kita gunakan untuk mengukur semuanya itu.
Jadi ini pekerjaan kita untuk minggu depan ya. Jadi mohon pembelajaran yang mengenai alat-alat untuk ukur iklim tanaman, iklim ya, itu dipelajari di rumah ya. Jadi nanti kita tidak susah lagi mengajarkan bagaimana penggunaan peralatan ini. Ini ada nah, coba perhatikan. Ini nanti sebagai layar monitor pemantau iklim dan tanahnya. Jadi semua proses terhubung ke layar monitor di sini, ya. Ini seperti HP karena dia juga punya sinyal. Dia bisa memantau cahaya, memantau apa? Karena dia terhubung dengan internet. Terhubung ini dengan internet. Nah, di sini ada pembelajar mengukur soil temperatur, gitu ya. Soil temperatur, kemudian kelembapan tanah, soil salinity, kadar garam tanah, pH tanah atau soil pH, kita gunakan tetap gunakan. Kemudian air temperature atau temperatur udara, air humidity, kelembapan udara, dew temperatur, ya, itu kelembapan relatif, ya. Kemudian wind direct, arah angin, kita bisa menentukan arah angin menggunakan alat ini juga. Dan wind speed atau kecepatan angin. Kemudian terakhir ini ada rainfall atau curah hujan. Ya, ada par lagi, luminance, itu mengukur cahaya tadi, intensitas cahaya matahari. Semuanya bisa kita hubungkan nanti kemari sini. Ya, kemungkinan diferensiasi itu tentu sekali Bapak berharap sekali kalian bisa lebih aktif lagi, terutama pada saat diskusi ya. Saat diskusi semua memberi pendapatnya. Kemudian materi-materi yang kita pelajari mohon dipelajari lagi di rumah, pelajari lagi, karena ini terkait dengan pembelajaran kita berikutnya ke depan. Ya. Nah, jadi untuk itu, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, ada saran terakhir atau refleksi terakhir dari anak didik kami sekalian. Ada enggak yang mau memberikan refleksi hasil pekerjaan kita saat hari? Kira-kira pengalamannya selama pembelajaran ini, sampaikan apa yang baik yang bisa kau dapat, apa yang perlu kalian kembangkan dari proses pembelajaran ini. Siapa yang bisa memberikan refleksinya? Saya merasa bersyukur kita bisa belajar bersama, kita bisa mengenal apa itu tentang syarat tanam bertumbuh panah. Dan saya merasa bersyukur saya menjadi tahu, saya bisa mengenal apa itu tanam panah dan melakukan pada media tanam. Pelajaran ini sangat seru karena kita bisa saling aktif dan saling bekerja sama. Sekian dan terima kasih. Oke, kita. Untuk terakhir kita akhiri, Bapak aja yang bikin doanya ya. Tapi kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai.
2, selesai. Oke.